Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas daftar singkatan atau akronim lembaga sertifikasi profesi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yang biasanya ada di lembaga LSP, meliputi ada MAPA, merencanakan aktivitas dan proses asesmen, kemudian ada MA, melaksanakan asesmen, kemudian ada MKVA atau memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. Yang pertama ada KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yakni kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Yang kedua ada SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Artinya standar kompetensi kerja Indonesia yang menjadi rujukan dalam merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Yang ketiga yaitu SKK khusus, yakni Standar Kompetensi Kerja Khusus, artinya standar kompetensi kerja khusus yang menjadi rujukan dalam merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Kemudian ada SKK internasional, yaitu Standar Kompetensi Kerja Internasional. Artinya standar kompetensi kerja internasional yang menjadi rujukan dalam merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Berikutnya yang kelima yaitu SOP atau Standard Operation Procedure, yakni proses standar untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang ditetapkan oleh perusahaan atau industri. Kemudian yang keenam yaitu ada TUK atau tempat uji kompetensi, yaitu tempat kerja ataupun tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan asesmen atau uji kompetensi. Yang ketujuh yaitu ada KUK, kriteria unjuk kerja, yaitu pernyataan evaluatif yang terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja untuk menentukan apa yang akan dinilai dari capaian kinerja dalam suatu unit kompetensi. Kemudian ada lagi yang kedelapan yaitu KSA, Knowledge, Skill, Attitude, merupakan ranah kompetensi yang terdapat pada kriteria unjuk kerja. Kemudian ada TS atau Task Skill, yakni keterampilan menjalankan tugas. Kemudian ada TMS, Task Management Skill, yakni keterampilan mengelola tugas. Kemudian ada CMS, yaitu Contingency Management Skill, artinya keterampilan menyelesaikan masalah. Kemudian yang ke-12 di situ ada JRES, Job Role Environment Skill, yakni keterampilan mengikuti kondisi atau aturan lingkungan tempat kerja. Kemudian yang ke-13 yaitu ada TRS, yaitu Transfer Skill, artinya keterampilan mengadaptasi pada kondisi atau tempat kerja, konteks, atau objek lainnya. Kemudian yang ke-14 yaitu ada CBA, yaitu Kompetensi Based Assessment, artinya proses pengumpulan bukti dan membuat keputusan atau judgement bahwa kompetensi telah tercapai. Kemudian yang nomor 15 yaitu ada PKT, Pengakuan Kompetensi Terkini, artinya pengakuan atas kompetensi terkini yang dimiliki oleh asesi. Yang ke-16 yaitu ada RPL, yaitu Rekognisi Pembelajaran Lampau, artinya proses pengakuan atas capaian pembelajaran CP seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau non-formal atau informal sebelumnya dan atau dari pengalaman kerja. Kemudian yang ke-17 yaitu ada FR MAPA 01, kepanjangannya Formulir Merencanakan Aktivitas dan Proses Asesmen Urutan 1, yakni proses ini diisi untuk merencanakan
aktivitas dan proses asesmen elemen 1 sampai 3. Kemudian yang ke-18 yaitu ada FR MAPA 02. Artinya formulir merencanakan aktivitas dan proses asesmen urutan 02. Yakni formulir ini diisi untuk peta instrumen, hasil pendekatan asesmen dan perencanaan asesmen. Kemudian yang ke-19 yaitu ada FRIA 01CL, yaitu formulir instrumen asesmen urutan 1. Artinya formulir ini diisi oleh checklist observasi aktivitas di tempat kerja atau tempat kerja simulasi. Yang ke-20 di situ ada FRIA 02 TPD, yakni formulir instrumen asesmen urutan kedua. Formulir ini diisi untuk tugas praktek demonstrasi. Untuk yang nomor 21 yaitu ada FRIA 03 PMO atau formulir instrumen asesmen urutan 03. Artinya formulir ini diisi untuk pertanyaan mendukung observasi atau PMO. Kemudian yang nomor 22 yaitu FRIA 04A DIT, yakni formulir instrumen asesmen urutan 04A. Artinya formulir ini diisi untuk daftar instruksi terstruktur. Yang nomor 23 FRIA 04B DIT, yakni formulir instrumen asesmen urutan 04B. Artinya formulir ini diisi untuk penilaian proyek singkat atau kegiatan terstruktur lainnya. Yang nomor 25 yaitu ada FRIA 05A DBT, yaitu formulir instrumen asesmen urutan 05A. Formulir ini diisi untuk pertanyaan tertulis pilihan ganda. Yang nomor 25 yaitu ada FRIA 05B DPT, yaitu formulir instrumen asesmen urutan 05B. Artinya formulir ini diisi untuk lembar kunci jawaban pertanyaan tertulis pilihan ganda. Yang nomor 26 yaitu ada FRIA 05C DPT, yaitu formulir instrumen asesmen urutan 05C. Artinya formulir ini diisi untuk lembar jawaban pilihan ganda. Yang nomor 27 yaitu ada FRIA 06A DPT, yakni formulir instrumen asesmen urutan 06A. Artinya formulir ini diisi untuk pertanyaan tertulis esai. Yang nomor 28 yaitu ada FRIA 06B DPT, yaitu formulir instrumen asesmen urutan 06B. Artinya formulir ini diisi untuk lembar kunci jawaban pertanyaan tertulis esai. Yang nomor 29 yaitu ada FRIA 06C DPT, yakni formulir instrumen asesmen urutan 06C. Formulir ini diisi untuk lembar jawaban pertanyaan tertulis esai. Yang ke-30 yaitu ada FRIA 07 DPL, formulir instrumen asesmen urutan 07. Artinya formulir ini diisi untuk pertanyaan lisan. Untuk yang nomor 31 yaitu ada FRIA 08 CVP, formulir instrumen asesmen urutan 08. Untuk formulir ini diisi bagi checklist verifikasi portofolio. Yang nomor 32 yaitu FRIA 09 PW, yaitu formulir instrumen asesmen urutan 9. Artinya formulir ini diisi untuk pertanyaan wawancara. Yang nomor 33 ada FRIA 10 VPK, yakni formulir instrumen asesmen urutan 10. Artinya formulir ini diisi untuk verifikasi pihak ketiga. Yang 34 yaitu ada FRIA 11 CRP atau formulir instrumen asesmen urutan 11, yang artinya formulir ini diisi untuk checklist review produk. Kemudian yang nomor 35 ada FRAPL 01 atau formulir aplikasi pendaftaran, yakni formulir ini diisi sebagai pendaftaran mengikuti sertifikasi. Yang nomor 36 yaitu FRAPL 02, yakni formulir aplikasi asesmen mandiri
Artinya, formulir ini diisi untuk memastikan bahwa peserta telah siap mengikuti sertifikasi. Itu tadi beberapa singkatan yang ada di lembaga sertifikasi profesi. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.